Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah dan sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bedah buku fikih ruqyah secara rutin, kita akan membicarakan persoalan masih dalam sekitar marqi minhu, yaitu penyakit yang dapat diatasi atau gangguan-gangguan yang dapat diatasi dengan ruqyah syariah. Nah, tentu dalam proses untuk menentukan ya marqi minhu ini harus ada diagnosa. Pada pertemuan sebelumnya sedikit sudah kita sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan diagnosa tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sedikit bagaimana proses diagnosa itu harus dilakukan. Jadi langkah pertama ya dalam proses diagnosa adalah melakukan dialog atau wawancara, ya tanya jawab. Jadi ada 4 sebenarnya. Yang pertama wawancara atau muqabalah, yang kemudian yang kedua melalui gejala dan tanda, kemudian yang ketiga saat proses ruqyah berlangsung, dan yang keempat melalui firasat atau berdasarkan pengalaman orang yang sudah sering melakukan terapi ruqyah. Nah, jadi yang pertama ini adalah wawancara atau dialog. Nah, dalam proses dialog ini ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanya. Yang pertama adalah usia. Mungkin secara zahir kita bisa membedakan mana anak-anak, mana remaja, orang dewasa, orang tua dan sebagainya, ya. Nah, tapi dengan mengetahui usia ya seorang pasien, kita dapat menilai ya sejauh mana pasien merasakan atau mengalami gangguan yang dirasakannya. Nah, sebab setiap usia ya yang ada pada seseorang yaitu sangat berbeda dalam menyikapi sesuatu, ya. Jadi anak-anak ketika melihat sebuah penampakan ya itu berbeda dengan orang dewasa, ya. Boleh jadi apa yang dilihat anak-anak itu sebenarnya tidak ada, ya. Jadi sangat berbeda dengan misalnya yang dialami oleh orang yang sudah dewasa. Nah, jadi dari usia ini kita bisa menentukan ya sejauh mana apa yang dirasakan, dialami oleh seorang pasien itu benar atau tidak. Kemudian jenis kelamin ini juga penting ya. Dalam proses diagnosa itu setiap keluhan-keluhan yang disampaikan belum tentu sama ya keputusannya, belum tentu sama realitanya. Misalnya antara pasien laki-laki dan pasien perempuan, walaupun yang mereka sampaikan itu ya bisa saja sama, ya, tapi kita dalam menyikapinya mungkin berbeda. Demikian juga status sosial, ya. Status sosial ini misalkan orang yang lajang, duda, janda, orang yang masih belum mendapatkan jodoh dan seterusnya. Ya, termasuk status sosial miskin dan kaya. Ini kadang-kadang dalam menyikapi suatu fenomena bisa berbeda. Nah, maka tidak boleh disamakan ya. Apa yang dialami oleh seorang remaja dengan orang yang sudah menikah, yaitu tidak bisa disamakan ya. Nah, misalkan kita tidak mungkin ya melalui
keluhan-keluhan seseorang, seorang remaja misalnya, kita memvonis dia terkena sihir tafrik misalnya, sihir perceraian, ya, karena dia belum menikah. Nah, seorang yang sudah menikah tidak mungkin kita vonis mengalami sihir ta'til atau sihir susah mendapatkan jodoh padahal dia sudah menikah. Nah, seperti itu. Jadi melalui wawancara itu kita akan bisa ya sedikit demi sedikit akan memberikan kesimpulan bahwa pasien kita tersebut adalah terkena penyakit ini atau penyakit itu. Kemudian yang sangat penting juga adalah dalam aspek ibadah. Dalam aspek ibadah ini tentu sangat penting sekali, sangat dominan sekali. Jadi kita perlu menanyakan ya apakah sholatnya penuh ya 5 waktu, apa sholatnya bolong-bolong ya, kemudian apakah dia rajin baca Quran, hadir di majelis pengajian, kemudian apakah sering zikir pagi, zikir petang, dan seterusnya. Karena orang yang rajin beribadah dengan orang yang tidak rajin beribadah ya mungkin berbeda ya dalam hal menetapkan gangguan atau penyakitnya, walaupun keluhannya sama dengan orang-orang yang lain. Kemudian begitu juga tempat dan waktu ya, kita perlu menanyakan juga, perlu memastikan ya kapan gangguan itu atau keluhan itu sering terjadi, di mana, kapan ya. Nah, jadi tempat dan waktu itu bisa membuat kita lebih bisa untuk menentukan keluhan atau penyakitnya. Ya, misalnya kita bertanya kapan atau bilakah Anda mulai merasakan gangguan ini ya. Kadang ada orang setelah dia berkumpul dengan sahabatnya, dengan teman-teman, dengan orang ramai, lalu pulangnya dia merasakan keluhan. Ya, ini bisa saja orang tersebut terkena gangguan ain ya. Nah, kemudian kapan waktu pertama sekali dia merasakan keluhan itu, di mana ya. Nah, ini perlu kita lakukan dialog supaya kita dapat menentukan ya. Misalnya dia pernah ya berhadapan dengan seseorang yang tidak suka dengan dirinya atau mungkin selalu memuji dirinya. Nah, jadi kalau demikian halnya kita bisa memastikan bahwa seseorang itu terkena ain. Maka solusinya pun akan mudah, karena orang yang melemparkan ain itu boleh diketahui siapa orangnya. Kemudian satu hal lagi yang juga perlu kita tanya adalah kondisi di saat jaga atau tidak tidur, dan juga kondisi di saat dia tidur ya. Kadang jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi fisik ya itu dapat membantu ya untuk mengetahui jenis gangguan. Ada orang secara fisik ya, ketika dia tidak tidur selalu pusing ya, selalu mengalami ya penampakan dan sebagainya. Atau ketika mendengarkan suara azan dia kepanasan, ketika mendengarkan ayat-ayat Quran dia mengalami getaran-getaran ya. Kemudian di saat tidur ada mimpi buruk, kemudian mengalami
hal-hal yang seperti yang selama ini kita ketahui dari referensi buku-buku ruqyah, ya, bagaimana gejala-gejala orang-orang yang terkena gangguan jin saat tidur. Nah, jadi ini perlu perlu ditanya, ya, perlu diselidiki, ya, melalui dialog dengan pasien. Kemudian demikian juga kondisi psikis, ya, perlu kita telusuri, ya, pengalaman-pengalaman yang pernah dilewati oleh seorang pasien. Apakah dia pernah mengalami kekecewaan, tekanan-tekanan, ya, kemudian ada persoalan-persoalan yang dapat membuat pikirannya menjadi kacau dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita mengetahui masalah yang dialami oleh seseorang sehingga membuat kondisi kejiwaannya terganggu, maka kita tidak mudah untuk mengatakan dia murni terkena gangguan jin atau sihir dan sebagainya. Nah, demikian juga kondisi sosial, ya, itu nanti bisa kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan pada, ya, halaman 317, ya. Demikian juga kondisi khusus berkaitan dengan perempuan, ya, tentang masalah haid, datang bulan dan sebagainya, ya. Jadi artinya dalam diagnosa ini dominan kita mesti banyak bertanya, tetapi tidak mesti juga seperti apa yang saya tulis dalam buku ini, ya, harus semua yang dijelaskan di sini harus ditanyakan. Ya, biasanya kita dalam kenyataan ketika berhadapan dengan pasien itu lebih lebih rileks, ya, dapat memilih pertanyaan mana yang lebih pantas untuk ditanyakan. Jadi kalau kita mau pertanyakan secara keseluruhan, mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi oleh karena itu pandai-pandailah kita untuk menentukan mana yang harus ditanya, mana yang tidak. Nah, kemudian secara setelah wawancara baru melihat gejala-gejala, ya, gejala secara fisik, ya, kemudian di saat proses ruqyah, demikian juga melalui firasat, ya. Jadi 4 hal ini nanti akan kita jelaskan kembali, ya, pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga terus dapat untuk mengikuti bedah buku, ya, yang disampaikan melalui ya, channel YouTube saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.